Ya, shalom semua. Yuk kita sama-sama nyembah Tuhan. Aku percaya bahwa hadirat Tuhan itu nggak terbatas oleh waktu, oleh jarak. Tuhan rindu menyembah kita semua. Let's worship Him yuk. Sama-sama kita nyembah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, yes Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Sungguh Engkau mulia, Tuhan, kudus-kuduslah Engkau. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan selalu menyembah-Mu, selalu bersekutu dengan-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, urapi lidah bibir hamba yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 26 ayat ke-38 sampai 45. Matius 26 ayat ke-38 sampai 45. Saya bacakan Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38 bunyinya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali bersama murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Saya ini kemarin baca berita, beberapa waktu yang lalu baca berita bahwa sekarang kan zaman berubah ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah nggak dipakai lagi. Buktinya kalau kita masuk ke jalan tol, sudah biasanya jarang banget ada orang yang jaga di gerbang tol. Karena kemajuan teknologi, sekarang kita tinggal cukup scan kartu kita bisa lewat gerbang tol. Tetapi banyak pekerjaan yang hilang, juga ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Banyak ya dulu ada anak yang lucu tuh, kita pernah sempat viral ketika ditanya sama Pak Presiden Jokowi mau jadi apa, bilangnya mau jadi YouTuber. Tetapi tahu gak, ada pekerjaan di Jepang, pekerjaannya bayarannya cukup besar, pekerjaannya unik banget. Pekerjaannya adalah pekerjaan untuk mendengarkan orang ngomong. Jadi teman curhat. Kita tuh kerjaan ini nggak mewajibkan si pendengar untuk menjawab sesuatu, untuk merespon, untuk memberikan masukan. Nggak begitu. Pekerjaan ini cuma cukup mendengar aja. Jadi ada orang cerita, kita cuma cukup, oh gitu ya. Kita cukup jadi pendengar yang baik, dibayar loh. Dibayarnya per jam lagi. Hal ini menggambarkan apa sih? Menggambarkan bahwa ternyata dunia ini sama ya, dari dulu sampai sekarang orang-orang itu punya rasa kesepian di hati. Kesepian ini banyak loh macamnya. Kesepian gak tentu kesepian banyak. Ada yang kesepian karena memang gak ada orang yang menemani kita. Misalnya kita lagi sendirian, lagi bepergian sendirian. Atau mungkin kita ada di musim hidup di mana orang-orang seakan-akan gak simpati sama kita atau seakan-akan orang-orang meninggalkan kita. Kesepian tuh bisa berupa begitu, orang-orang gak ada orang yang kita bisa deketin, gak ada orang yang bisa kita percaya. Tapi kesepian juga bisa sebaliknya. Kita lagi rame, lagi banyak teman, banyak koneksi, kita bisa hubungin siapapun yang kita mau. Tetapi ada rasa di hati bahwa kita itu menanggung beban yang kita gak bisa bagikan ke orang lain. Banyak alasan yang mungkin kita gak bisa bagikan karena gak ada satupun teman kita percaya. Atau mungkin kita berusaha bagikan tapi gak ada satupun teman kita yang mengerti. Ayat yang kita baca barusan itu ayat cerita tentang Tuhan Yesus ketika detik-detik sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa dulu di Taman Getsemani. Kita baca ayat ke-38 ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ketika ayat ini kita baca, kita tahu ya bahwa ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus itu punya juga perasaan. Tuhan Yesus itu sedih sekali dan berat sekali karena mau menghadapi salib untuk menebus dosa umat manusia. Salib, ada beberapa hamba Tuhan berkata bahwa beban terberat dari salib Kristus itu bukan siksanya, bukan siksa tubuhnya, bukan cambukannya 39 kali, bukan tangan Tuhan Yesus yang ditusuk paku. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tuhan Yesus terpisah dari Bapanya karena dosa kita. Tahukah, neraka juga sama. Neraka itu mengerikan bukan karena apinya, bukan karena iblisnya mungkin yang kita baca. Tapi di neraka itu mengerikan sekali karena itu satu-satunya tempat di dunia ini yang kita itu terpisah seutuhnya dari kasih Bapa.
Maksud dari yang saya mau sampaikan, tahukah bahwa di hidup ini kita tuh gak mungkin dalam hidup ini kita tuh terpisah dari kasih Bapa. Masih ada kasih karunia yang Bapa berikan bagi semua orang. Tempatnya dimana tempat mengerikan, neraka itulah tempat yang mengerikan sekali karena kita selama-lamanya terpisah dari kasih karunia Tuhan. Tapi kalau Anda mendengarkan ini, artinya kalian belum mati. Kalian masih ada hidup di dunia ini. Percayalah bahwa sejauh-jauhnya seakan-akan Tuhan itu dari kalian tuh belum terpisah dari kasih Bapa. Kalian tuh masih ada kasih karunia menunggu kalian. Atau ada kasih karunia menopang kalian. Amin. Dari ayat ini kita baca Tuhan Yesus itu sedih sekali. Hatinya berat. Dan apa yang dia lakukan? Dia panggil 3 murid terdekat. 3 murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid ini selalu disebut-sebut ketika Tuhan Yesus datang ke gunung Transfigurasi. Bertemu dengan Musa dan orang-orang dari surga. Tuhan Yesus itu ngajak 3 orang ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dari 12 murid Tuhan Yesus, 3 itulah yang paling Tuhan Yesus kasihi. Yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi nyatanya ketika Tuhan Yesus mau dekat, butuh dukungan doa. Juga Tuhan Yesus juga lagi berat hatinya, murid-muridnya tampaknya tidak mengerti beban yang Tuhan Yesus pikul. Ketika Tuhan Yesus lagi mau berdoa, minta murid-muridnya, kayaknya murid-muridnya gak paham ya apa yang Tuhan Yesus rasakan. Tuhan Yesus padahal sudah sebut loh berkali-kali, gak lebih dari sekali, sebelumnya ke murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus suatu hari akan mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Bahwa Tuhan Yesus akan ngomong bahwa Tuhan Yesus gak akan selama-lamanya bersama mereka. Ada waktunya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Tapi kayaknya murid-muridnya belum mengerti maksudnya apa sih Tuhan Yesus ngomong begitu. Tuhan Yesus juga ingatkan loh muridnya. Bahkan kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Ngasih tahu bahwa Tuhan Yesus akan memecah-mecahkan roti itu sebagai tubuhnya dipecah-pecahkan. Menuangkan anggur sebagai darahnya yang dicurahkan. Untuk ke murid-muridnya itu kan menandakan bahwa Tuhan Yesus akan mati. Tapi murid-muridnya belum paham. Bahkan muridnya Petrus, Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus pun tetap gak sadar tentang hal itu. Ini mengajarkan kepada kita ya, kadang-kadang benar tadi saya sudah sempat singgung sedikit bahwa kadang-kadang kita itu punya banyak teman, tapi tidak satu pun mengerti. Tidak satu pun paham beban kita. Kita berusaha pengen cerita ke papa mama atau ke orang tua, ke saudara, ke sahabat kita. Memang manusia itu nggak diciptakan untuk mengerti segala sesuatu. Saya mau bicara khusus di hati saya, terutama untuk para pemimpin. Kalian mungkin memimpin sesuatu. Tahukah bahwa dalam kepemimpinan kita banyak sekali kejadian di mana mungkin orang yang kita pimpin itu tidak mengerti beban yang kita pikul. Memang begitu, itulah beban seorang pemimpin. Beban seorang pemimpin itu bukan hanya tanggung jawabnya yang besar. Tetapi beban seorang pemimpin adalah ada di posisi di mana gak ada orang ngerti dia sama sekali. Tetapi kita belajar yuk dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini perkataan Tuhan Yesus yang membuat saya pribadi sih lebih menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Berat sekali memang menerima cawan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang ya, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tahukah ketika kita di masa-masa kita kesepian, di masa-masa kita rasa tidak ada satupun yang mengerti, kita harus datang ke Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kalian pernah dengar ya kata-kata ini, datang ke Tuhan walaupun sepi. Walaupun kadang-kadang hati ini berat, kok nggak nyambung. Kok ketika kita lagi sedih,
kita malah suruh datang ke Tuhan Yesus. Kadang-kadang malah kita doa, kita rasa doa kita itu gak dijawab. Tapi ini benar. Tahukah bahwa di hidup ini itu kita gak mungkin bisa sendirian. Gak mungkin doa kita tuh gak didengar. Percayalah bahwa setiap doa kita panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, itu didengar oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Tuhan tuh mendengar doa kita. Dan ketika kita lagi kesepian, kita belajar dari doanya ya, bahwa Tuhan Yesus tuh jujur. Tuhan Yesus jujur orangnya. Bahwa Tuhan Yesus itu rasanya berat hatinya kalau bisa cawannya pergi. Tuhan Yesus gak ambil cawan, gak ambil salib. Jadi ini yang kita bisa pelajari. Pertama, ketika kita lagi kesepian, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Ini saya ngomong dari pengalaman pribadi, bahwa ketika kita lagi butuh-butuhnya, ketika kita mencari orang, sulit sekali orang itu mengerti kita. Bahkan kadang-kadang banyak sahabat, banyak mungkin orang yang pacaran, bahkan mungkin suami istri itu bertengkar, berantem, pisah hubungan, gara-gara ketika satu pihak itu merasa kesepian sekali, merasa ada beban yang dia tanggung berat, pihak satunya tidak mengerti. Yang saya mau ngomong adalah jangan datang ke manusia. People will never understand you the way God understands you. Orang itu gak akan mungkin mengerti kondisi hatimu. Sama seperti Tuhan yang sudah melewati segala sesuatu bisa mengerti kamu. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, jangan cari manusia. Datanglah kepada Tuhan tuh menarik loh. Jadi kalau kita lagi doa, kita lagi bingung mau ngapain, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu menjawab doa-doa kita di masa-masa paling sepi dalam hidup kita. Justru saya rasa hubungan saya dengan Tuhan itu bertumbuh di tengah-tengah kesepian hidup saya. Coba kita baca, kalau bisa kita baca ayatnya ya. Ayat yang pertama itu menarik, coba kita lihat doa pertama Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa kedua Tuhan Yesus, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Justru di masa-masa kesepian hidup kita tuh bisa download sesuatu dari Tuhan yang baru. Hubungan kita itu kualitasnya bisa meningkat. Itu ketika kita datang kepada Tuhan di masa-masa kita sepi, di masa-masa kita sendirian. Disitulah kita tuh bisa menemukan Tuhan dalam dimensi yang baru. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kita bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas. Dan kita bisa seakan-akan ya mendownload, mengunduh. Kita tuh bisa ngerti sesuatu dari Tuhan lebih jelas di masa-masa sepi. Hal ini juga berkali-kali kejadian di hidup saya ketika kemarin saya lagi doa. Masa-masa sepi dalam hidup saya lagi doa sendirian. Tampaknya saya mau cerita ke orang pun saya juga bingung mau cerita dari mana. Ketika saya doa, disitulah Tuhan memberikan sesuatu. Makanya ketika kita datang doa ke Tuhan, expect something, harapkanlah sesuatu. Jangan doa itu doa aja. Tuhan gini, masalahku gini, amin. Tuhan selesaikan ya, amin. Jangan begitu. Ketika kita doalah dengan jujur. Doalah Tuhan, saya merasa begini. Setelah kita jujur, berikanlah ruang untuk Tuhan menjawab doa kita. Jangan langsung kita amini. Itu gak berdoa, namanya doa itu dua arah. Kita menyampaikan sesuatu ke Tuhan, kita juga mesti percaya dan berharap bahwa Tuhan akan menjawab kita dari surga. Jadi ketika kita doa, setelah kita menyampaikan semua perasaan kita dengan jujur, keluh kesah kita tanpa kita tahan, expect Tuhan menjawab sesuatu. Kalau saya kemarin, Tuhan langsung jawab loh. Dan ketika Tuhan jawab di masa-masa sepi itu jawaban-jawaban yang saya gak dapat di masa-masa yang lain. Justru di masa-masa pergumulan pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, kita tuh bisa, mata kita tuh seakan-akan dibuka untuk menyadari sesuatu yang baru. Seperti Tuhan Yesus, ada yang berbeda. Tuhan Yesus pertamanya bilang, jadilah kehendakmu.
bukan kehendakku. Seperti yang kau kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus rasa di hatinya bahwa memang Tuhan menghendaki Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Maka doanya yang kedua, langsung Tuhan Yesus dengan mantap ngomong bahwa jadilah kehendakmu. Dari doa Tuhan Yesus ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu tahu kehendak Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu sesuatu yang baru di dalam doa. Jadi apapun kondisi kita, sesepi apapun kita, teruslah berdoa ya. Jangan mundur dari doa. Jangan mundur dari hadirat Tuhan. Justru semakin hati kita sepi, semakin kita harus mendekat kepada Tuhan. Doalah dengan jujur, tetapi juga harapkanlah jawaban dari Tuhan. Jangan paksa Tuhan menjawab. Harapkanlah jawaban dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita lagi kesepian, ketika Tuhan Yesus kembali dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Lalu untuk menghadapi kesepian, inilah cara Tuhan menghadapi kesepian ya. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh ketika menciptakan kita, Tuhan tuh tahu kita butuh teman. Tuhan tuh tahu kita butuh pasangan hidup. Tuhan tahu kita tuh butuh keluarga yang baik, jasmani maupun kalau keluarga jasmani kita nggak baik, keluarga rohani. Kita tuh butuh orang. Tuhan tuh tahu itu kok. Tuhan sendiri kok yang bilang bahwa di Kejadian bahwa tidak baik manusia itu sendiri saja. Jadi inilah cara Tuhan menjawab kesepian kita. Yang pertama tadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan tuh bisa memenuhi kita dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan di hati kita itu bisa memenuhi kita loh. Pernah gak rasa kita lagi doa, tiba-tiba kita rasa kita tuh gak sendirian. Jadi ketika kita mungkin kalau saya sering doa di kamar, kita doa sendirian, kita doa tutup mata, lipat tangan. Kita nyampaikan doa kita, tiba-tiba di momen itu kita tuh rasa gak sendirian lagi. Ada rasa yang beda gitu loh di hati. Ada rasa hadirat Tuhan turun. Kita gak bisa jelasin tuh apa, tapi kita tuh rasa, kita yakin bahwa kita tuh gak sendirian. Kayak ada pribadi yang lain muncul di kamar itu. Atau di ruang doa kita masing-masing. Itulah cara Tuhan menjawab doa kita. Atau enggak, Tuhan bisa menjawab doa kita melalui Tuhan mengirimkan orang. Saya ulangi, Tuhan mengirimkan orang. Memang benar Tuhan tuh hadirat Tuhan tuh bisa memuaskan kita. Tapi juga kadang-kadang Tuhan tuh menjawab doa kita dengan cara mengirimkan orang. Bedanya apa sama yang pertama? Yang pertama kan saya bilang tadi jangan cari orang. Kalau yang ini beda. Yang ini kita cari Tuhan dulu. Tuhan yang mengirimkan orang buat kita. Tuhan tuh tahu gak orang itu adalah berkat Tuhan. Orang itu gak, setiap orang firman Tuhan bilang Tuhan yang mengerjakan kemauan dan kehendak pada diri setiap orang. Jadi artinya tahu gak bahwa Tuhan tuh bisa menggerakkan orang atau mengirim orang ke kita? Bisa. Aku ingat ya dulu ya. Di masa-masa aku lagi bingung mau ngapain. Tiba-tiba aku punya temen yang ngomongnya tuh gak pernah rohani sama sekali. Bener-bener gak pernah ngomong yang rohani. Gak pernah ngomong Tuhan, gak pernah begitu. Bukan anak yang suka ke gereja, suka baca Alkitab. Enggak. Ini anak-anak yang bener-bener gak pernah nyebut Tuhan pun gak. Ngomongnya tiap hari meso terus sumpah serapah terus. Tiba-tiba ketika aku lagi bingung, lagi duduk sendirian. Tiba-tiba anak ini datang. Kita temenan memang, kita sering ngobrol. Tapi anak ini datang ngomongnya lain loh. Tiba-tiba dia bisa ngomong begini. Sudah, tenang aja nanti Tuhan yang akan tolong. Habis itu tiba-tiba dia pergi. Setelah itu aku ketemu dia lagi ngomongnya kembali seperti biasa. Jadi Tuhan tuh ya kadang-kadang bisa titipkan firman, titipkan pesan Tuhan ke orang. Tuhan juga bisa kirimkan orang yang memang cinta Tuhan. Yang langsung ngomong firman Tuhan ke kita. Itu bisa berupa keluarga, teman-teman gereja, pemimpin rohani di gereja, atau teman-teman baik kita. Tuhan tuh bisa kirim orang ke kita. Untuk memuaskan hati kita juga. Itu kiriman Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan harapkan juga jawaban Tuhan tuh hanya hadirat Tuhan memenuhi. Memang bisa begitu. Tapi juga Tuhan juga bisa kirimkan orang dalam hidup kita.
Berkali-kali saya rasa lagi sepi, tiba-tiba ada orang nelpon, memberikan kekuatan. Dan yang ketiga, tahukah bahwa cara menghadapi kesepian itu adalah menjadi sarana Tuhan untuk orang-orang yang kesepian. Jadi maksudnya begini, kita baca ya. Ketika awalnya Tuhan Yesus kecewa sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, jangan tidur. Bisa gak sih kamu tuh sejam saja berjaga-jaga dengan aku. Ketika Tuhan Yesus sudah doa kedua dan ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus balik, lihat murid-murid lagi tidur. Tuhan Yesus membiarkan mereka tidur. Ada rasa, Tuhan Yesus tiba-tiba ada rasa. Saya rasa di hati ya, Tuhan Yesus tuh ada rasa empati yang luar biasa ke murid-murid. Memang murid-muridku sudah capek. Biarkanlah mereka tidur. Aku yakin ini mungkin Tuhan Yesus mikir bahwa mungkin murid-murid itu udah capek banget seharian kan. Udah diajarin Tuhan Yesus banyak hal. Tuhan Yesus sudah cuci kakinya mereka, udah perjamuan kudus dan lain-lain. Mungkin saatnya mereka tidur dan saatnya mereka saatnya mereka istirahat dulu karena setelah momen ini Tuhan Yesus akan ditangkap. Tuhan Yesus ngomong baik loh, lihat ya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Tahukah bahwa salah satu cara kita juga menghadapi kesepian dalam hidup kita itu, kita tuh jadi saluran berkat Tuhan. Jadi ketika awalnya kita kesepian, kita datang ke Tuhan, Tuhan tambahkan sesuatu, Tuhan penuhi kita dengan hadirat Tuhan, Tuhan tambahkan orang. Berkat Tuhan tuh jadi full dalam hidup kita. Ketika kita itu menangkap kasih Tuhan, kita bagikan ke orang lain. Tahukah kasih Tuhan tuh bisa kita rasakan semaksimal mungkin. Itu bukan hanya ketika kita dapat, tapi ketika kita dapat dan menyalurkannya. Itu kita bisa rasa kasih Tuhan tuh seutuh-utuhnya. Bukan dari pengetahuan aja kita tahu, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi jadi pewahyuan itu artinya kita hidupi, kita sungguh-sungguh rasakan kasih Tuhan. Jadi saya rangkum untuk menghadapi kesepian, yang pertama carilah Tuhan, jangan cari manusia. Karena di masa-masa kesepian kita Tuhan akan berbicara banyak hal yang baru kita dengar. Banyak hal yang hanya kita dengar ketika kita kesepian. Ketika kita menanggung beban yang berat tanpa ada orang yang mengerti. Yang kedua, mintalah Tuhan harapkanlah Tuhan mengisi engkau dengan hadiratnya. Dan juga Tuhan juga bisa menjawab kita dengan mengirimkan orang. Yang ketiga, jadilah saluran berkat Tuhan. Ketika kalau kita mau benar-benar merasakan penyertaan Tuhan, ya kita bagikan kasih yang kita rasakan. Trust me, tiba-tiba kita tuh bisa ngerasa, oh ya benar ya, ternyata Tuhan tuh mengasihi kita begitu. Oh ya benar ya, ternyata Tuhan sungguh-sungguh mengasihi ketika kita merasakan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Yuk kita sama-sama nyembah yuk. Saya percaya bahwa Tuhan tuh benar-benar rindu menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Let's sing this song. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita semua sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku di tangan, yes Tuhan. Amini lagu ini. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
sendiri. Yuk kita sama-sama taruh tangan kita di hati, kita nyanyikan ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Aku mau berdoa, ya Tuhan. Kamu mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang merasa kesepian hatinya. Ya Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan. Tangan-Mu yang kuat memegang mereka. Firman Tuhan di Roma berkata, pakailah hadirat Tuhan. Clothe yourself with the presence of Jesus Christ. Pakailah hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hadirat Tuhan itu tidak meninggalkanmu. Tuhan itu sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Percayalah itu dalam hatimu bahwa ketika ayah dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan menerimamu. Tuhan tidak pernah sekali-kali melepasmu begitu saja. Seberat-beratnya beban yang kau pikul sekarang, mungkin kau memikul beban keluarga, mungkin kau memikul beban di studimu, mungkin kau memikul beban di hubunganmu. Tuhan bilang, datanglah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memikul engkau. Dia sanggup memegang tanganmu. Dia sanggup menolong engkau. Datanglah kepada Dia yang akan memberikan kelegaan. Datanglah, Tuhan akan memberikan kepadamu pewahyuan-pewahyuan yang baru. Tuhan akan memberikan kepadamu jawaban-jawaban doa yang baru. Kau akan mengerti banyak hal ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Dia. Tuhan akan memberkati engkau dengan hadiratnya, dengan orang-orangnya. Orang-orang adalah berkat Tuhan yang paling besar. Tuhan akan kirimkan itu dalam hidupmu. Saya berdoa, saya percaya bahwa engkau, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamah hati. Roh Kudus yang akan menginsyafkan. Roh Kudus yang akan menjamah dengan hadiratnya dimanapun kita berada. Oh ya Rama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah Tuhan tinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus, materaikan semua firman yang Kau sampaikan hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Tiada satupun beban yang terlalu berat yang kami pikul, karena kami memikulnya bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you everyone.